kitab-kitab, tapi gegeran. Padahal kitabnya sama, Qurannya sama, hadisnya sama, ini juga Quran sama, jawabnya sama, Quran hadis juga, ini juga. Di mana letaknya kok bisa gegeran? Ya seperti dalil tadi. Karena apa? Baca kitab terus, kurang dekatnya kepada Allah. Dekat itu bukan harus dikuang, bukan zaman dulu. Di mana saja, kapan saja. Saya sedikit ingin menerangkan Maulid Nabi ini. Biar sampean, apa sih Maulid Nabi ini? Dari mana asalnya Maulid Nabi ini? Kalau ditanya sekarang, banyak orang menyatakan begini, kamu ini Maulid Nabi itu mengadakan kenapa? Saya cinta kepada Rasulullah. Salah itu. Kalau sampean ngomong Maulid Nabi ini saya cinta sama Rasulullah, salah. Sampean bisa dihujah kepada orang yang gak suka mulutan. Dia jawab gini, kalau memang untuk mencintai Allah harus mulutan, sahabat-sahabat itu lebih cinta kepada Rasul daripada sampean. Rasul sahabat tidak pernah mulutan. Habis sampean. Kalau sampean mengatakan saya cinta Rasulullah, saya mengatakan cinta sahabat itu lebih cinta daripada sampean, sahabat. Tapi tidak pernah mulutan. Jadi ini ada riwayatnya, Pak. Di zaman Salahuddin Ayyubi, tapi rajanya namanya siapa? Al-Mujaffar di Irak. Itu berapa tahun dari Rasulullah itu? 750 tahun setelah Rasul meninggal. Jadi 7 abad setengah ya. Pertengahan. Itu sudah menurun orang cinta kepada Allah. Banyak yang sudah lupa kepada Rasulullah. Tidak lagi sunnah-sunnah Nabi juga sudah banyak tinggal. Justru tidak mencintai Rasulullah waktu itu, maka raja ini tadi punya inisiatif. Karena beliau raja yang alim. Bagaimana supaya umat-umat ini tadi yang lupa ini, yang sudah tidak cinta kepada, supaya cinta. Jadi karena nggak cinta, adanya itu muncul. Satu upaya bagaimana raja ini, orang-orang yang lupa hanya kepada Rasulullah itu makanya dia mengumpulkan ya kitab-kitab bagaimana kehidupan Rasulullah. Makanya ada kitab Diba itu tadi menceritakan. Dicarilah timing yang tepat, yaitu kelahiran Nabi. Dicari timing yang tepat. Nah disitulah disampaikan, diceritakan Nabi-Nabi, akhlaknya dan sebagainya. Orang jadi banyak menyesal, rindu lagi. Kan gitu ya, rindu lagi. Harus divisualkan itu. Seperti kita yang banyak di TV, apa kalau kita kan sering gitu. Yang kita lupa jadi rindu karena diulang-ulang cerita itu lagi. Ya kan? Dan anak-anak kita juga kan kasihan, nggak tahu siapa Rasulullah itu, siapa sahabat-sahabat itu, tahu tapi nggak tahu apa yang dilakukan. Nah kita umat Islam ini kurang itu. Kurang gencar mempromosikan itu. Nah Maulid ini salah satu mempromosikan, mengingatkan Rasulullah itu yang kita banyak lupa. Sehingga dengan cerita itu kita, uang ceritanya lakon-lakon film India aja bisa nangis. Masuk ceritanya Nabi ngakak-ngakak ya nggak cocok. Padahal cerita Nabi yang sedih-sedih juga itu luar biasa ya. Rasulullah itu kadang-kadang nggak makan, diikat perutnya dengan film India itu nangis ini. Film Korea ini. Nah ini sebetulnya orang yang punya duit ini harus bikin film itu. Kan gitu ya. Termasuk syiar dakwah itu kan bukan harus kiai, kemana aja bisa. Sehingga kita sudah mulai menghidupkan agama itu tadi. Jadi uangnya udah jangan dibuat macam-macam. Buat sesuatu yang bisa, ya toh, umat ini bisa lebih serius mendengar, karena mendengar cerita-cerita Sayyidina Umar dan sebagainya. Nah sekarang itu banyak tapi nggak dipromosikan gitu. Minimal kalau di sekolah-sekolah Islam itu jangan didongengkan aja, langsung setiap minggu tiap sahabat, tiap nabi itu kan gitu ya. Nah anak-anak itu kan lebih
salah satu strategi. Jadi harus diketahui bahwa Rasulullah itu yang adanya maulud itu dari riwayatnya itu, sehingga orang-orang yang tidak mencari jadi cinta kembali. Nah, itu begitu. Jadi tahu. Jadi bukan sudah luntur kecintaannya, maka jasa beliau itulah mauludnya sampai sekarang, sehingga kita mengadakan langsung kita mencintai beliau terus menerus. Saya kira demikian ya. Jadi itulah yang bisa sampaikan sementara ini. Mudah-mudahan yang paling penting lagi kita berupaya jangan hanya beragama, tapi bagaimana menghidupkan agama itu tadi. Sehingga kita masuk dalam orang-orang yang pilihan Allah, sehingga kita masuk orang-orang yang meneruskan di segala bidang, yang di DPR, yang di perusahaan, yang di mana. Kita kalau merasa Islam bukan harus kiai aja yang harus. Kita ini bertanggung jawab. Wal asri innal insana lafi. Demi masa, demi waktu masa rugi. Ya toh. Orang-orang itu berugi. Ya toh. Jadi demi masa, demi waktu beramal soleh. Amal soleh itu yang mana? Amal soleh itu menurut syariat sholat, puasa, zakat, haji, amal soleh. Tapi ini bisa jadi amal salah. Kalau tidak zikir jadi amal salah. Contohnya, fawailul lil musallin alladzina hum sholatin sahun. Celaka orang yang sholat yang hatinya lalai daripada ingat kepada, nggak pakai zikir, sahun, sholat juga amalnya soleh, tapi karena tidak zikir, tidak nyambung sama Allah, jadi amal salah. Saya kasih contoh satu aja, sholat itu kan paling utama. Jadi amal soleh itu tanpa ditumpang dengan zikir, orang saja lupa kepada Allah. Dalilnya dengan ingat kepada Allah dengan yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dengan orang mati bedanya. Bahkan kalau ya duduk bersama orang yang tidak berzikir, dia berzikir, dia duduk di antara bangkai-bangkai manusia. Jangan main-main di zikir. Nah makanya khusus pondok kita ini mengajarkan zikir. Supaya tadi tidak dikatakan, kan gitu ya, bisa-bisa juga dikatakan itu binatang ternak. Termasuk orang-orang yang nah pentingnya zikir ini. Dan zikir ini akan menyelesaikan semua masalah-masalah kesulitan dekat kepada Allah. Contoh, kita gegeran mengatakan kita yang paling baik. Atau kita mengatakan orang ini terbaik, saya tahu betul baik sepenuh, amalnya banyak ini. Belum tentu, nggak bisa. Oh ini jahat ini nggak bener, harus masuk, nggak bisa. Kok sampean malaikat juga iso. Datanglah malaikat yang pencatat amal itu, catat orang ini baik. Ya Allah, ini ahli surga ya Allah. Engkau mencatat dahirnya, aku tidak butuh dahirnya, aku melihat batinnya. Cidelok jerone sing beramal tadi, lu kok nggak ada ismu zatnya di dalam, nggak ada alat penghubungnya kepada Allah. Kalau sudah tidak ada alat penghubungnya, kata Allah, barang siapa lupa kepada Allah yang Rahman diganti iblis. Dan iblis tadi itu amal-amalnya dirusak dengan menimbulkan riya di dalam hatinya. Habis. Wa may yasdikruh man yaqid law saytuna falau qarin. Barang siapa lupa kepada Allah yang Rahman diganti iblis di dalamnya. Salat juga, sahun, haji juga, mardut, puasa juga dapat lapar dan haus, tertipu oleh dirinya sendiri. Kan begitu ya? Nah. Satu lagi malaikat juga itu menulisnya zalim. Ya Allah ini zalim, ahli neraka jahanam. Lihat hatinya. Ternyata ada ismu zat di dalamnya, dia menyebut nama Allah yang menghapus segala kezalimannya diganti dengan kebaikan. Kita tidak bisa memvonis kepada seorang. Malaikat ay ka iso kok mane ente iki paling hebat, iki paling bener, ka iso ente mane kaya iya golonganku paling apik, golonganmu gak bisa. Makanya manusia tidak boleh memvonis. Wong Rasulullah saja diuji berapa puluh hafaz Quran dibunuh. Memvonis orang minta sipulan yang berbuat begitu tolong diazab, dihinakan sama Allah, dimarahi Rasulullah.
kunut nazilah. Nggak boleh karena orangnya belum mati, tahu-tahu dia masuk Islam hisab seperti Sayyidina Umar, seperti Khalid bin Walid. Jadi tidak bisa mengatakan paling benar, menyalahkan orang paling salah, nggak bisa. Ya toh? Seperti dua orang ini yang sering debat ini, bahkan ngajak debat Wahabi sama ahli sunnah, gegeran toh. Gegerannya di mana? Padahal bodoh-bodoh bener ya. Yang Wahabi bener, dia nggak buka buku Mahabharata ya, Quran hadis. Tanya Wahabi, kamu buka buku Mahabharata apa? Takonono ahli sunnah ini. Apa buku buka Mahabharata apa? Enggak sama. Kan begitu ya? Nah, masalahnya seperti yang katakan tadi, kita merasa paling benar, ini merasa paling benar. Padahal benar itu tadi, yang penting kamu punya dasar. Apa yang kamu lakukan itu ada dasarnya. Wahabi punya dasar, gak gelem mulutan, gak gelem tahlilan, punya dasar, bukan ngawur itu. Gak pernah istighosah, apalagi yasinan, gak pernah. Kan betul, dasarnya apa? Oh, Rasulullah dawuh, jangan kamu melakukan sesuatu yang saya tidak pernah melakukannya. Nah, Rasulullah tidak pernah maulutan, aku kon maulutan. Rasulullah tidak pernah tahlilan, aku tahlilan. Bayang bojone mati, anaknya mati gak ditahlili, sahabatnya mati gak ditahlili. Hah? Kan itu kenyataan, betul. Zaman mau menyalahkan dari mana? Benar adanya. Kan gitu ya. Yang ahli sunnah benar juga. Yang penting tadi benernya ditanya, kamu dasarnya apa? Jangan kamu mengamalkan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan yang kamu lakukan. Tak tuntut kamu, kata Allah, penglihatan pendengaranmu. Bukan Wahabi dituntut Muhammad, bukan Wahabi dituntut ahli sunnah, bukan ahli sunnah dituntut Wahabi. Bukan Wahabi harus minta pembenaran kepada ahli sunnah minta pembenaran kepada Wahabi. Lah opo? Yang penting kita punya dasar, nanti ditanya Allah, kamu pakai dasar apa? Tadi Wahabi sudah jawab, saya dasarnya Rasulullah tidak pernah tahlilan, saya enggak. Oh ya, benar. Lah kamu kok tahlilan? Kamu kok yasinan? Kamu kok salawatan? Apa dasarmu? Ya tanya sama Allah. Dasarnya ya Allah, dasarnya ya ada perintah, carilah kan jalan yang dekat kepada Allah. Suruh cari jalan untuk dekat kepada Allah. Selain itu kita mencari, kita carikan orang. Misalnya saya berikan ilustrasi, contohnya orang kumpul-kumpul, ibu-ibu misalnya, ya kumpul, ada keramaian di rumah ya. Kalau datang ngobrol enggak? Ngobrol yang ngerasa nih macam-macam. Wali-wali itu pinter, daripada ngobrol ini hibah, menghilangkan ibadahnya, amalnya. Ini termasuk Syiah, ini kreativitasnya orang NU ini. Ya toh, wes salawatan aja dhisik mbek yasinan. Dicarikan jalan untuk dekat sama Allah. Salah ya? Apa? Memang enggak, tapi kita disuruh orang yang enggak manfaat duduk, yang merusak amal, carikan jalan supaya dia dapat pahala, supaya dekat kepada Allah. Dicarikan. Jadi ini benar, ini juga benar. Yang paling benar mana? Yang paling benar, jangan kamu mengatakan golongan lain itu lebih baik. Dia yang mengatakan baik, dia lebih baik daripada kamu. Wis menengai wis. Ini balas pisan kamu, wis padha entek. Waduh, sama-sama nggak ditolong sama Allah. Makanya selalu akhirnya ini menyampaikan dengan Quran hadis, ini juga menyampaikan dengan Quran hadis. Akhirnya lama-lama ngenyek Qurannya Allah, ambil hadisnya Rasulullah, podo-podo ngenyek. Kan begitu, menyalah-nyalahkan padahal dipakai Quran pun. Jangan, kita hormati ya sesuai kemampuannya dia. Bukan kemampuan Nabi yang diminta. Enggak pernah Allah menyuruh kemampuan Nabi, kemampuanmu. Nah kebetulan kemampuan orang Wahabi ya segitu-gitu aja. Kemampuan orang-orang ahli sunnah lumayan. Apalagi kemampuan orang sufi.
Kan gitu, jadi nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, itu yang menyalahkan, kan gitu ya. Nah ini, kalau sudah gitu kan aman. Saling menghormati, kan nggak bisa diadu domba. Salah satu tadi yang katakan, tadi cuma tidak menambah sholat sunat sudah ahli surga. Ini yang sholat malamnya dilakukan, siangnya puasa, itu ada hadis Rasulullah mengatakan seorang perempuan yang malamnya sholat tahajud dan sebagainya, siang dia puasa, ternyata dia ahli surga, ahli neraka jahanam. Kenapa tadi? Ininya terbuka terus, hatinya, mulutnya tidak tertutup. Nah ini, nah kalau kita nggak tahu, orang memuji itu tadi, menilainya, oh itu sholat malam ente, nggak bisa. Balik lagi nih, sesungguhnya kata Allah, aku melihat hatimu. Itu sini telok hatimu. Nah ini Imam Ghazali juga itu sudah jadi profesor umur segitu itu bingung, ilmuku ini kok gak manfaat sama saya, membuat saya cuma diberi obat penyakit hati, itu obatnya zikir. Gak diajari macam-macam, gak, di sini tempatnya cuma zikir tok. Nah dengan zikir itu power. Nah kalau sudah powernya itu kuat, ya itu tidak bisa dilakukan lagi. Yang nggak bisa kita lakukan, kita bisa lakukan. Tapi banyak sekali orang-orang yang ahli tafsir, ahli hadis, ahli nahwu, dan sebagainya, kebanyakan pada umumnya kalau sudah itu dia punya ahli, dikira juga semua itu ahli zikir. Enggak. Harus tahu, ahli zikir itu memang spesial itu. Dalilnya juga untuk zikir, bukan untuk ilmu-ilmu yang lain, cuma mengambil kias di situ. Makanya banyak orang yang ahli tafsir, ahli-ahli di bidang-bidang ilmu lain, dia jangan coba-coba ngomong ilmu tasawuf, pasti salah. Salah satunya ini banyak yang ngomong di YouTube bahwa belajar tasawuf itu harus syariatnya dulu kuat. Kalau tidak kuat syariatnya, bahaya. Karena yang bicara itu bukan ahlinya, walaupun dia ilmunya yang lain itu luar biasa, di bidangnya awam, keliru. Yang disuruh kuat itu bukan syariatnya, syariat itu ibarat rumah. Yang disuruh kuat itu iman tauhidnya, itu pondasi. Mau dia syariat, mau dia torekat, mau hakikat, semua butuh pondasi. Mau rumahnya tingkat 1, model apapun, model Muhammadiyah, model NU, tidak apa-apa kalau model itu. Yang penting pondasinya, ya toh. Karena syariat itu rumah, ya. Makanya kita di sini diajarkan ketahuan nanti kalau ada angin, kalau sudah diuji lo rubuh. Orang, loh kok bisa rubuh? Yang bangun bingung, loh kok bisa rubuh? Paman ini delok. Padahal kiai, padahal siang malam sholat, loh kok bisa begitu? Fondasinya Pak yang kurang. Kan itu ya? Jadi bukan syariatnya dulu. Ini kebanyakan harus syariatnya dulu ya Pak. Yang harus kuat syariatnya dulu gurunya. Kalau gurunya nggak syariatnya, jadi tasawufnya jadi melemahkan syariat. Kalau gurunya syariatnya kuat, ilmu torekatnya, ilmu hakikat menguatkan syariatnya. Itu bukan yang belajar ya belum kuat semuanya. Yang ngajar ini harus kuat. Ya alim, ya juhud, nggak serakah. Ya toh, ya alim ilmunya utuh. Ya toh. Yang punya persyaratan itu gurunya, bukan muridnya. Ini enggak muridnya disuruh. Ya, harus cinta kepada Allah, zuhud, bangun malam, jangan banyak makan. Wah, kurang mau. Belum belajar sudah, waduh, cek susahnya. Makanya orang banyak nggak belajar tasawuf, takut karena yang dikeluarkan itu keliru. Yang disampaikan itu hasilnya. Padahal torekat itu dibaca cuma zikir tok, nggak ngajar apa-apa. Bagaimana nggak buka kitab? Nggak buka kitab, buka hijab. Coba Nabi Musa belajar itu. Ilmu Nabi Musa itu, wah Nabi itu bukan orang bodoh, orang pilihan. Masih disuruh belajar itu. Tapi cara belajar itu
Aku mengangkat orang beriman dan berilmu beberapa derajat, bukan pangkat. Ya toh? Tidak ada bedanya bangsa Arab dengan bangsa Adam kecuali takwa, bukan pangkat. Bukan nasab. Kita sering terjebak di situ. Nah, kan begitu. Apa yang dikatakan oleh Khidir? Musa, kamu nggak mungkin sabar mengikuti aku karena engkau tidak mengetahui apa yang aku lakukan. Nggak sabar memang. Ya, nggak sabar. Tapi aku berupaya sabar, nggak sabar. Makanya banyak orang belajar tasawuf tuh nggak sabaran. Kok ngini, kok nggak cocok, kok jikiri banter. Kan gitu ya. Nah, akhirnya beliau nggak sabar betul, nggak kuat. Kok begini loh. Ikuti saja aku. Orang belajar tarekat ngikuti guru, bukan buka kitab. Perjanjiannya jangan buka kitab, buka mulut aja nggak boleh. Suruh ikut maksudnya amalkan saja terus, amalkan saja. Karena ini bukan di kitab, langsung diambil dari sisi Allah. Nanti Allah yang menjawabnya, bukan kitab lagi yang menjawab. Nah, syaratnya sami'na wa ata'na, ikut. Barang siapa mengamalkan yang dia ketahui, ditambah sama Allah yang dia tidak ketahui. Kalau di syariat itu tambah ilmu lagi, enggak. Tek bisa ditulis, ditambah keyakinannya, ditambah kehusuannya, ditambah barokahnya, ditambah keyakinannya. Itu yang tak tahu ilmu mana kayak apa. Kalau ilmu semua terus ditambah, tapi yang saya sampaikan tidak tambah, jadi ulama juga, tapi ulama ulama jahat, ilmunya banyak, imannya rontok. Hati-hati yang ditakuti sama Rasulullah itu, yaitu Dajjal nggak ditakuti, ada musuhnya sudah yang nanganin, Imam Mahdi sama Nabi Musa ya. Kalau ini yang gentayangan ini, siapa sing nangin? Yang sampaikan soheh Quran hadis ya. Kalau sampai nggak bisa ngelihatnya, masya Allah gitu-gitu terus. Apa fatwanya tidak boleh didengar? Dengarkan, karena itu Quran hadis, bukan firmannya kiai. Tapi jangan kamu jadikan panutan. Tinggalkan orang yang bermain-main dalam kesesatan. Tinggalkan orang yang hatinya lalai daripada buka. Dibukanya di sini cukup 15 menit sudah terbuka. Nah, tinggal kalau sudah dibuka, baru malaikat rahmat itu mencari sesuatu yang sudah dibuka. Dibuka, mau dimasukkan ilmu, masih kotor, tunggu aja. Disuruh bersihkan dulu pada satu saat sudah bersih, maka pengetahuan itu tanpa belajar dimasukkan, itu yang namanya ilmu laduni. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.